Shalom saudaraku. Apakah saudara benar-benar mengenal Yesus? Ataukah saudara hanya merasa mengenal? Banyak orang percaya merasa mengenal Tuhan, tapi mereka sebenarnya tidak mengenal Dia. Banyak orang Kristen menggunakan atribut-atribut keagamaan dimanapun dia ada. Tapi penggunaan atribut keagamaan tidak pernah menunjukkan bahwa kita mengenal Dia. Bahkan pengetahuan kita tentang kitab suci, pengetahuan kita tentang Tuhan tidak menjadi ukuran kita mengenal Dia. Melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tidak memberi jaminan bahwa kita betul-betul mengenal Dia. Paulus dalam Filipi pasal 3 memberikan penjelasan bagaimana dia mengenal Tuhan. Dalam ayat 7 Paulus berkata, dalam ayat 8 Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi, bahkan menurut dia itu sampah, ketika dia mengenal Tuhan. Karena itu dalam ayat 10 Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang paling utama dalam hidup Paulus menurut Paulus adalah pengenalan dia akan Tuhan. Dan waktu dia mengenal, Alkitab berkata, Paulus menulis, aku melupakan apa yang ada di belakangku, aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari kepada tujuan yang ditetapkan Tuhan kepadaku. Waktu kita mengenal Tuhan, fokus kita akan berubah dari diri sendiri kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau, bahkan kepada sorga yang Tuhan sediakan buat kita. Lalu apa artinya mengenal Tuhan? Yang pertama, mengenal Tuhan tidak sama dengan mengetahui tentang Tuhan. Mengenal Tuhan tidak sama dengan mengetahui tentang Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan bukan jaminan pengenalan kita akan Tuhan. Sebanyak apapun pengetahuan kita tentang Tuhan, tidak memberi jaminan bahwa kita mengenal. Itu menjadi acuan, itu menjadi dasar bagi pengenalan, tapi bukan pengenalan yang sesungguhnya. Kita bisa tahu Tuhan dari literatur, dari kitab suci, ataupun dari media sosial. Tapi untuk mengetahui Dia, seseorang juga tidak harus jadi Kristen. Karena itu mengetahui tentang Tuhan tidak pernah berbanding lurus dengan pengenalan kita akan Dia. Yang kedua, mengenal Tuhan tidak sama dengan melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan, itu hanya bagian kecil dari dampak, dari akibat pengenalan. Tapi itu bukan pengenalan yang sesungguhnya. Kita taat melakukan perintahnya, jauhi larangannya, bahkan melayani Tuhan. Itu belum memberi jaminan bahwa kita benar-benar mengenal Dia. Kalau begitu apa artinya mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan berarti menikmati dan merasakan Tuhan. Mengenal Tuhan berarti menikmati dan merasakan Tuhan. Kita akan tahu siapa Tuhan waktu kita menikmati Dia. Kita akan mengerti siapa Dia waktu kita merasakan Dia. Saya suka wafer. Dan walaupun mata saya ditutup dengan kain ukuran 10 cm, 20 cm, tapi waktu saya raba, waktu saya makan, saya tahu ini wafer. Kenapa? Karena saya merasakan, menikmati. Lalu bagaimana saya bisa tahu? Karena sering. Jadi mengenal Tuhan itu merasakan dan menikmati. Bagaimana kita bisa merasakan dan menikmati Dia? Maka kita harus punya apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus punya kedekatan hubungan, harus punya interpersonal relationship, hubungan pribadi. Hubungan pribadi yang kontinu, yang membangun pengenalan akan Dia, yang membuat kita bisa menikmati Dia, merasakan Dia di segala tempat, di segala waktu, bahkan dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, hak paling istimewa orang percaya adalah komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan sorga 24 jam di dalam Kristus. Banyak orang berusaha melakukan ini, tapi hanya orang-orang di dalam Kristus yang punya akses 24 jam untuk berjumpa dengan Bapa. Karena itu mulailah hari ini bangun kedekatanmu, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hubungan komunal bersama komunitas di gereja atau di persekutuan-persekutuan jangan sampai menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena lewat hubungan yang interpersonal dengan Bapa, kita menikmati dan merasakan Dia. Kita mengenal Dia secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita.